Mari kita lanjutkan petualangan si kancil dengan kisah si kancil dan rahasia danau ajaib. Di kedalaman hutan rimba, tersembunyi sebuah danau yang sangat indah. Danau itu dikenal dengan sebutan danau ajaib, karena konon katanya siapapun yang meminum air dari danau itu akan mendapatkan kekuatan super. Kabar tentang danau ajaib sampai juga ke telinga si kancil. Penasaran dengan kekuatan super yang konon bisa didapat dari danau tersebut, si kancil memutuskan untuk mencarinya. Perjalanan menuju danau ajaib tidaklah mudah. Si kancil harus melewati hutan belantara yang lebat, sungai yang deras, dan tebing yang curam. Namun, dengan keberanian dan kecerdikannya, si kancil berhasil mengatasi semua rintangan itu. Sesampainya di tepi danau ajaib, si kancil terpukau oleh keindahannya. Air danau itu jernih sebening kristal dan berkilauan di bawah sinar matahari. Tanpa pikir panjang, si kancil langsung menenggak air danau itu sampai puas. Namun, setelah meminum air danau itu, si kancil tidak merasakan perubahan apapun pada dirinya. Ia merasa kecewa dan bingung. Mungkinkah cerita tentang kekuatan super itu hanya isapan jempol? Gumam si kancil dalam hati. Saat hendak pulang, si kancil melihat seekor kura-kura tua sedang duduk di tepi danau. Kura-kura itu tersenyum melihat si kancil yang tampak kecewa. "Ada apa, kancil?" tanya kura-kura tua. Si kancil menceritakan tentang kekecewaannya karena tidak mendapatkan kekuatan super setelah meminum air danau. Kura-kura tua tertawa kecil. "Kekuatan super itu memang ada, kancil," katanya. "Tapi kekuatan super yang sebenarnya bukan berasal dari air danau, melainkan dari dalam dirimu sendiri." Si kancil tertegun mendengar penjelasan kura-kura tua itu. Ia mulai berpikir tentang apa yang dikatakan kura-kura tua. "Maksudmu?" tanya si kancil penasaran. "Kekuatan super yang sebenarnya adalah keberanian, kecerdasan, dan kebaikan hati," jawab kura-kura tua. "Dengan memiliki ketiga hal itu, kamu bisa mengatasi segala kesulitan dan mencapai apapun yang kamu inginkan." Si kancil mengangguk mengerti. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekuatan fisik. Padahal, kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan pikiran dan hati. Sejak saat itu, si kancil selalu berusaha untuk mengembangkan keberanian, kecerdasan, dan kebaikan hatinya. Ia menjadi lebih bijaksana dan selalu siap membantu teman-temannya. Dan meskipun ia tidak memiliki kekuatan super, si kancil tetap menjadi sosok yang sangat dihormati di hutan. Setelah petualangannya yang seru di danau ajaib, si kancil kembali ke hutan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan siput yang sedang merangkak dengan sangat lambat. "Hai siput," sapa si kancil. "Sepertinya kamu sedang buru-buru sekali ya?" Siput berhenti sejenak dan berkata dengan sombong, "Tentu saja aku sedang buru-buru. Aku mau ikut lomba lari yang diadakan minggu depan. Aku yakin aku akan menjadi juara." Si kancil terkekeh mendengar ucapan siput. "Lomba lari? Dengan kecepatan merangkakmu itu?" tanya si kancil sambil menahan tawa. Siput menjadi marah. "Jangan meremehkanku, kancil. Aku punya cara tersendiri untuk menang." Si kancil hanya menggelengkan kepala. Ia tahu bahwa siput terlalu sombong dan tidak menyadari kemampuannya sendiri. Minggu berikutnya, perlombaan lari pun dimulai. Semua hewan berbaris di garis start, termasuk si kancil dan siput. Saat aba-aba mulai, semua hewan berlari secepat mungkin. Si kancil yang lincah dengan mudah melewati hewan-hewan lain. Sementara itu, siput masih merangkak dengan lambat. Ia merasa putus asa karena melihat jarak antara dirinya dengan hewan-hewan lain semakin jauh. "Aku pasti akan kalah," gumam siput dalam hati. Namun, tiba-tiba siput mendapat ide. Ia melihat sebuah daun pisang yang cukup lebar. Dengan cepat, siput merangkak ke atas daun pisang itu. "Ayo, daun pisang, bantulah aku," seru siput. Daun pisang pun terbawa angin dan meluncur dengan cepat. Siput yang berada di atas daun pisang itu pun ikut terbawa dan semakin mendekati garis finish. Semua hewan terkejut melihat siput yang tiba-tiba melesat dengan cepat.
Mereka tidak menyangka Siput bisa secepat itu. Akhirnya, Siput berhasil mencapai garis finish lebih dulu dari hewan-hewan lain. Semua hewan bersorak kegirangan. Siput menjadi juara pertama dalam lomba lari. Si Kancil yang melihat kemenangan Siput merasa senang. Ia tahu bahwa Siput telah belajar dari kesombongannya. "Selamat, Siput," kata si Kancil. "Aku tahu kamu bisa melakukannya." Sejak saat itu, Siput tidak pernah lagi menyombongkan diri. Ia belajar bahwa setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana menurutmu cerita si Kancil dan rahasia danau ajaib? Ingin melanjutkan ke petualangan si Kancil lainnya?